Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik. Kita lanjutkan. Ana lihat memang dengan pertemuan ini sekitar 4 kali lagi ya. Kita menghatamkan matan Al-Ajurumi. Mungkin 3 kali ya dengan ini mungkin juga. Tapi kita lihat babut tamyiz. Tamyiz ya. Sebetulnya tamyiz itu dari kata mayyaza yumayyizu, yaitu membedakan, merinci. Kalau tamayyaza itu dibedakan maksudnya istimewa. Jadi di sini merinci bisa ya secara bahasa. Kemudian secara istilah taib. Anda bahas dulu tamyiz itu apa? Contohnya biar langsung mengerti gitu. Jadi contohnya tamyiz itu adalah kata yang mansub, ya, rinciannya menurut ucapan ana saja ya, meringkasnya. Tamyiz itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan samarnya kata atau kalimat. Contoh, tasobbaba. Tasobbaba itu bercucuran. Tasobbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Nah, jumlah tasobbaba Zaidun ini mubham. Ini samar. Penisbatan tasobbaba, yaitu bercucuran kepada Zaid, ini masih mubham. Maka didatangkanlah tamyiz yang merinci, yang menjelaskan kemubhaman penisbatan tasobbaba terhadap Zaid. Maka contohnya tasobbaba Zaidun araqan. Araqan itu keringat. Oh, dari sini kita tahu bahwa yang bercucuran itu bukan Zaid betul-betul orangnya, bukan, tapi keringatnya. Jadi bercucuran keringatnya Zaid. Maka yang seperti ini, araqan ini disebut tamyiz. Tentu yang pernah belajar durusul lughah jadi pertama tidak terlalu asing ya dengan istilah tamyiz. Tasobbaba Zaidun araqan. Jadi menjelaskan kalimat tasobbaba Zaidun. Contoh yang lain, misal ishtaraitu 20. Ishtaraitu, saya membeli 20. 20 itu 20. Saya membeli 20. Nah, ini mubham juga, samar juga. Saya membeli 20. 20 apa? Ya. Maka dihadirkanlah yang merinci mubham atau samarnya kata 20. Misal kitaban. Jadi isim yang mansub yang menerangkan mubhamnya 20. Ini dia yang namanya tamyiz. Jadi menerangkan samarnya 20. Kalau araqan tadi menjelaskan samarnya tasobbaba Zaidun. Kalau ini menerangkan samarnya kata. Kalau yang ini menerangkan samarnya kalimat. Kalimat tasobbaba Zaidun. Nah, itu dia at-tamyiz ya. Itu dia at-tamyiz. Kita lihat dulu definisi dari Ibnu Ajurrum ya. At-tamyiz. Tamyiz itu apa? Huwa ialah al-ismu al-mansub. Nah,
Jadi harus mansub ya ummahat ya. Harus mansub. Al-mufassiru, yang menjelaskan. Nah, yang menjelaskan. Jadi kata yang mansub yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, lima in bahama atau liman bahama minaz zawat. Sebetulnya harus ada lagi tambahannya. Kalau boleh kita merinci, menambahkan sedikit definisinya, ialah al-ismu. Ini istilahan ya. Tamyiz istilahan. Yaitu al-ismu as-sharih. Kemudian al-mansub. Kemudian al-mufassiru liman bahama minaz zawati awin nisabi. Jadi boleh kita ambil definisi yang lebih rinci ini. Jadi yang namanya tamyiz itu adalah al-ismu as-sharih. Satu. Jadi kemarin kita kan membahas bahwa isim itu ada yang ditakwil menjadi isim yang sharih. Seperti halnya kalau kita lihat, seperti halnya yang muawwal bisharih ini, yang ja'a zaidun yadhaku, di mana yadhaku ini ditakwil menjadi dhahikan. Nah, itu maksud dari takwil. Sedangkan hal itu harus al-ismu as-sharih. Tidak boleh atau tidak ada yang ditakwil menjadi yang sharih atau muawwal. Tidak ada. Yang kedua, al-mansub. Jadi harus mansub ya. Harus mansub. Kemudian yang ketiga adalah dia itu menjelaskan mubhamnya zat atau nisab. Zawat itu jamak dari zat, nisab itu jamak dari nisbah. Adapun dari definisi ini menunjukkan bahwa tamyiz itu ada yang disebut tamyiz az-zat, ada pula tamyiz an-nisbah. Kalau tamyiz zat biasanya atau ada juga penamaan lainnya, yaitu al-mufrad, dan nisbah ini al-jumlah. Jadi maksud mufrad di sini adalah yang menerangkan kata, kalau jumlah menerangkan kalimat. Contohnya yang mana? Yang mufrad. Ini tamyiz mufrad kitaban. Kenapa? Menerangkan nyisrin kata. Adapun araqan di sini disebut jumlah. Kenapa? Karena menerangkan tasabbaba zaidun, yang ini adalah jumlah ismiyah. Itu dia tamyiz. Kemudian kita lihat contoh-contoh dari apa yang Ibnu Ajurum sebutkan ya. Jadi kalau kita lihat at-tamyiz, pembagiannya ada dua. Tamyizu az-zat, yang menerangkan kata ya. Yang kedua, tamyizu an-nisbah. Kalau tamyiz zat, yakunu, dia ada, ba'da, setelah. Yang pertama, dia tamyiz zat itu biasanya ada setelah al-adad. Setelah bilangan atau al-maqadir.
al-maqadir. Setelah bilangan kita lihat. Setelah bilangan, misal ini ra'aitu ahada asyara. Ahada asyara. 11. 11 apa? Ini kan setelah bilangan. Ahada asyara kaukaban. Pokoknya kalau ada isim yang mansub setelah bilangan, itu patut kita duga sebagai tamyiz. Seperti tadi ishtara itu ishrina. Saya telah membeli 20 apa? Kitaban misalnya. Al-maqadir, takaran-takaran ya, bisa timbangan, bisa luas, ya, bisa berat gitu ya. Contohnya misal ishtaraitu, saya membeli ritlan, saya membeli 1 liter. Nah, 1 liter apa? Zaitan. Apa zaitan? Minyak zait. Minyak. Jadi saya membeli 1 liter minyak. Jadi zaitan ini menunjukkan atau menjelaskan samarnya ritlan. Atau ishtari itu faddanan arbon. 1 faddan ini bentuk luas mungkin ya. Arbon. Saya membeli sepetak tanah misalnya. Sepetak tanah arbon, tanah. Jadi arbon ini menjelaskan 1 petak itu. Jadi ala kulli hal tamyizat yang menerangkan samarnya kata bisa setelah adad atau al-maqadir, takaran-takarannya. Itu dia tamyiz az-zat. Kalau tamyizun nisbah atau nisab atau jumlah ini dibagi 2. Yang pertama al-muhawwal, yang dipindah. Yang kedua ghairul muhawwal, yang tidak dipindah. Muhawwal ini dipindah, yang pertama anil fa'il. Dia itu asalnya dipindah dari fa'il tamyiz. Yang kedua anil maf'ul. Kemudian yang terakhir anil mubtada. Yang terakhir ghair muhawwal. Jadi muhawwal itu ada 3. Di tamyizing itu asalnya fa'il, ada yang asalnya maf'ul, asalnya mubtada. Contoh dari fa'il yang tadi. Tasabbaba Zaidun araqan. Jadi araqan ini adalah tamyiz yang dia itu asalnya fa'il, takdirnya tasabbaba araqu Zaidin. Bercucuran keringatnya Zaid. Atau anil maf'ul, dia asalnya maf'ul. Fajjarna al-arda uyunan. Kami pancarkan bumi uyunan, mata air. Maksudnya uyunan di sini asalnya dia maf'ul. Fajjarna fi'il fa'il berarti uyunal ardi, mata air di bumi. Atau anil mubtada, dia asalnya itu mubtada. Contohnya ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak dibandingmu malan dalam segi harta.
Jadi malan di sini adalah tamyiz yang asalnya dia mubtada, di mana asal kalamnya malun, kita tarik ke depan jadikan mubtada, malun tambah ana menjadi mali, hartaku, aktsaru min, kafnya juga hartamu, mali aktsaru min malika, hartaku lebih banyak dibanding hartamu. Kemudian yang ghair muhawwal, contohnya imtala'a al-ina'u, wadah itu penuh, ma'an, oleh air. Jadi wadah itu dipenuhi oleh air. Seperti itu. Ini ghair muhawwal. Maka inilah pembahasan tentang tamyiz. Kita lihat contoh dari Ibnu Ajurum, nahwu qaulika, seperti ucapanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Nah, kita tahu bahwa araqan di sini adalah tamyiz yang dia menerangkan mubhamnya tasabbaba Zaidun, yang dia juga muhawwal anil fa'il. Takdirnya tasabbaba araqu Zaidin. Seperti itu. Kemudian wattafaqqa'a bakrun syahman. Tafaqqa itu apa ya? Terbelah-belah, apa ya? Kalau untuk syahman lemak apa cocoknya ya? Tafaqqa'a bakrun syahman. Jadi tafaqqa'a syahmu bakrin asal. Wa taba Muhammadu nafsan. Muhammad itu baik nafsan apa? Dirinya. Berarti taba nafsu Muhammadin. Jadi ini muhawal anil fa'il. Kemudian wa ishtaraitu 20 gulaman. Nah, ini mubaham dalam kata 20. Maka gulaman ini adalah tamyiz yang menerangkan mubahamnya 20, yang 20 itu ada, atau gulaman ini adalah tamyizat yang terletak setelah adad, yaitu 20. Malaktu tis'ina na'jatan. Na'jatan ini adalah isim yang mansub yang terletak setelah adad, yaitu maka dia tamyiz. Zaidun akramu minka aban. Berarti ini aban ini asalnya muhawal anil mubtada. Ya. Abu Zaidin akramu min abika. Wa ajmalu minka wajhan. Berarti wajhu Zaidin ajmalu min wajhika. Seperti itu ya, muhawal juga anil mubtada. Kemudian yang kedua, wala yakunu illa nakiratan. Jadi syarat apa namanya? Syarat tamyiz ya, syartuhu, yang pertama wala yakunu, dan tamyiz itu tidak ada kecuali nakirah. Jadi bentuknya harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Yang kedua itu harus setelah jumlahnya sempurna. Dan dia itu tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Maksudnya jangan disimpan di awal gitu ya. Kemudian jangan memisah antara mubtada khobar. Pokoknya mubtada dan khobar sudah beres, datang dia. Setelah fi'il, fa'il, maf'ul, datang dia. Yaitu tamyiz. Ya. Itu maksud wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Itu dia pembahasan tentang tamyiz. Kemudian kita masuk ke bab baru. Bab al-istifna. Bismillah dulu ya, Ummahat. Baik, di sini agak sedikit panjang. Baik, silahkan sambil diminum minumannya mungkin. Baik, Bismillah. Babul istifna. Istifna itu pengecualian ya. Sampai santai-santai Ummahat nih, jangan terlalu serius. Baik, ini pembahasan agak berat. Bismillah. Babul istifna. Istifna itu pengecualian. Istifna itu pengecualian. Contohnya, kita harus mengenal dulu. Biasanya kan kita identiknya setelah illa, kita ambil saja. Contoh. Ja'a al-qawmu.
illa Zaidan. Telah datang al-qaumu satu kaum illa kecuali Zaidan. Kecuali Zaid. Maka dari sini dari segi makna kita mengecualikan Zaid dengan apa? Dengan illa. Kali lagi kita mengecualikan Zaid dari kaum dengan menggunakan illa. Itu dia istitsna, mengecualikan. Maka adapun istilah-istilah yang mesti kita fahami, yang dikecualikan itu disebut al-mustatsna. Mustasna. Mustasna, yang dikecualikan. Illanya ini disebut adatul istitsna. Alat untuk mengecualikan. Al-qaum, yang ini berarti Zaid atau mustasna dikecualikan dari apa? Ini disebut al-mustasna minhu. 3 hal yang harus kita fahami ya, istilah ini. Mustasna minhu al-qaum illa adatul istitsna Zaidan mustasna. Ya. Kemudian kita lihat, Anak nggak bahas definisinya, intinya seperti itu saja ya. Istitsna itu mengecualikan. Kemudian wa huruful istitsna'i tsamaniyatun, dan huruf istitsna sebetulnya bukan huruf seluruhnya, tapi adatul istitsna. Ya, alat untuk mengecualikan itu ada 8. Wahia, yaitu yang pertama illa, wa ghairu wasiwan, wasuwan, wasawa, wa khala wa ada wa hasya. Jadi dari seluruh apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum kita bagi 3. Jadi adatul istitsna, kita bagi dulu. Yang pertama ada illa. Illa ini kenapa kita beda? Atau kenapa kita bedakan? Karena memang berbeda dalam segi huruf atau isim atau fi'il. Jadi dari adatul istitsna ini ada yang huruf, ada yang fi'il, ada yang isim. Adapun illa ini ismun. Afwan, kok ismun? Harfun. Harfun. Jadi kita tidak perlu mengi'rab apakah dia fi mahalli raf'in, nasbin, jarrin, jazmin sekalipun ya. Karena seluruh huruf tidak punya mahal, tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Kemudian yang kedua adalah ghairu, siwa, suwa, sawa. Dan ini adalah ismun. Maka dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur gitu ya, karena isim. Dan yang terakhir adalah di sini qala, ada, hasya. Nah, untuk yang ini kadang-kadang dia itu harfun, kadang-kadang dia itu fi'lun. Nah, seperti itu. Jadi dia itu kadang-kadang huruf, kadang-kadang fi'il. Bagaimana? Kita lihat nanti. Sekarang kita bahas dulu illa. Ya. Kita bahas dulu tentang illa. Sebelum pembahasannya, kita harus mengenal kata atau istilah tam, mujab, atau manfi.
bentuk-bentuk kalam ada yang namanya atau ada yang disifati tam, sempurna, mujab. Mujab itu positif, manfi itu negatif. Dan yang afwan, satu lagi. Lewat ya. Tam, nakis. Nah, ada tam, itu sempurna, nakis kurang, mujab itu positif, manfi negatif. Kita lihat. Maksud dari tam ialah an yudhkaro, disebutkan al-mustathna minhu. Jadi di sini mustathna minhunya disebutkan. Itu tam. Seperti ja'al qaumu illa zaidan, disebutkan tidak mustathna minhunya, disebutkan, maka jumlah atau kalam tersebut kalamun tam. Kalau naqisun alla yuzkar. Alla yuzkara al mustathna minhu. Kalau ini tidak disebutkan mustathna minhu. Misal, contohnya ya, contoh maja'a illa zaidun. Nah, kita lihat maja'a. Ini tidak disebutkan ya al-qaumnya, langsung saya zaid, maka di situ disebut naqis. Kemudian mujab. Mujab itu maksudnya lam yusbaq binafin. Tidak didahului oleh kata yang menafikan. Contohnya ja'a al-qaumu illa zaidan. Apakah didahului oleh nafi seperti hal yang di atas ada kata ma? Tentu tidak. Ini disebut mujab. Kalau manfi ini yusbaku binafin. Ada yang mendahulinya penafian. Contohnya maja'a al-qaumu illa zaidan. Kita sudah mengetahui beberapa istilah penting. Jadi tam disebutkan mustatsna minhu, nakis tidak disebutkan mustatsna minhu, mujab didahului oleh nafi, manfi mujab tidak didahului oleh nafi, manfi didahului oleh manfi atau nafi. Kita lihat fal mustatsna bi illa, adapun mustatsna menggunakan kata illa, yunsobu, maka mustatsnanya itu mansub. Kapan? Idza kanal kalamu taman mujaban. Jadi hukum yang pertama, mustatsnanya itu mansub. Itu hukum pertama. Hukum pertama, mustatsnanya itu mansub. Ini. Kapan? Ketika tam dan mujab. Tam itu disebutkan mustatsna minhu, mujaban itu tidak didahului oleh nafi. Maka contohnya nahwu qamal qaumu illa zaidan. Kita lihat qamal qaumu illa zaidan. Al-qaum sebagai mustatsna minhu berarti disebut tam. Illa zaidan. Qoma di sini didahului oleh ma, tidak berarti tam disebutkan mustatsna minhu, mujab karena tidak didahului oleh nafi. Maka zaidan di sini wajib mansub. Kita kembali ke contoh yang lain. Kharajan nasu ila amran. Kita lihat kharajan nasu, apakah nafi jadi oleh nafi? Tidak, berarti mujab. Apakah disebutkan mustatsna minhu? Betul, yaitu annas. Amron ini dikeluarkan dari kata annas. Maka ini juga tam. Maka wajib kita bilang amron. Qamal qaumu illa zaidan,
wa kharajan nasu ila amran. Ya, yang pertama hukumnya mansub. Kemudian wa in kanal kalamu manfiyan. Dan jika kalamnya itu manfi tam, nah, kita lihat mustasnanya itu jaza fihil badal. Bisa kita bilang dia sebagai badal, wan nasbu atau kita bilang mansub seperti yang di atas alal istifna, atas istifna, atas karena pengecualian. Contohnya maqamal qaumu illa zaidan wa illa maqamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Satu kaum tidak berdiri kecuali zaidun. Nah, kalau zaidun jaza fihil badal sebagai badal dari al-qaumu, dia juga marfu. Wa illa zaidan, dan di sini zaidan sebagai istifna karena mansub, ya, itu sebagai istifna. Afwan, sebagai mustasna. Mansub karena istifna. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Dan jika kalamnya itu nakis. Nah, nakis ini tidak disebutkan mustasna minhu, dan tentu nakis ini manfi. Sekali lagi, nakis itu yang tidak disebutkan mustasna minhu dan pasti dia juga manfi. Karena ala hasabil awamil, maka dia itu berdasarkan awamilnya. Kalau awamilnya meminta marfu, ya marfukan. Kalau meminta mansub, mansuban. Kalau meminta jar, ya majrurkan. Contoh, maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Kita lihat, maqama al-qaumu, maqama tidak berdiri. Nah, sampai situ apa yang amilnya itu butuhkan, apa yang koma butuhkan, fa'il. Maka zaidun di sini sebagai fa'il untuk koma. Ma darabtu, dari ma darabtu apa yang dibutuhkan, darabtu maf'ul, maka zaid sebagai maf'ul. Berarti maf'ul itu mansub. Wa ma marartu illa bi zaidin, ma marartu membutuhkan apa? Huruf jar dan isim majrur, ya. Kita kasih saja bi zaidin. Itu naqis. Ya, anak nggak apa-apa. Besok atau pekan depan kita sempurnakan sambil mengulang di mustasna di ila. Jadi pekan depan mustasna ghair siwa suwa sawa dan yang khola dan ada hasya. Jadi kalau kita ringkas yang pertama al-kalamu yakunu taman, harus ingat tam, ya, disebutkan mustasna minhu, mujaban. Mujaban apa? Tidak didahului oleh nafi. Maka hukumnya an-nasbu alal istithna. Nasab karena istithna. Contoh, ja'a al-qawmu illa zaidan. Ja'a fi'lun madin, qawmu fa'il, illa adatul istithna, zaidan mustathna. Atau zaidan mansubun alal istithna. Jadi kita bilang mustasna mansubun alal istithna. Jadi an-nasbu alal istithna ini dia hasil. Yang kedua al-kalamu yakunu taman
manfiyan. Taman disebutkan mustatsna minhu, manfiyan ini didahului oleh nafi. Maka hukumnya boleh. Ada dua. Yang pertama al-badal, yang kedua an-nasbu 'alal istitsna. Ini hasilnya. Jadi contoh sebagai badal. Ma ja'a al-qaumu. Illa, kalau sebagai badal dari kaum. Tidaklah datang suatu kaum kecuali Zaidun. Jadi Zaidun ini badal dari al-qaum. Kalau ma ra'aitul qauma illa Zaidan bisa. Ma marartu bil qaumi illa Zaidin, sama. Jadi badal dari kaum saja. Yang penting taman manfian. Atau boleh juga kita bilang ma ja'a al-qaumu illa Zaidan. Nah, kalau ini dia itu mansubun 'alal istitsna. Mansubun 'alal istitsna. Kemudian kalau yang yang atas, maja'al qaumu illa Zaidun, al-qaum fa'il, Zaidun badal, illanya. Nah, ini kan tidak beramal. Kalau beramal tentu Zaid atau isim setelahnya harus mansub. Jadi illa ini berbeda. I'rabnya adalah adatu al-istitsna mulghah. Mulghah itu cancel, yang tidak bekerja. Kemudian yang terakhir adalah al-kalamu yakunu nakison. Nakison itu pasti manfi. Pasti manfi. Maka hasilnya ala hasabi al-awamil. Tergantung awamilnya. Kalau meminta rofa, misal maja'a illa Zaidun, tidaklah datang kecuali Zaid. Kalau meminta nasab, ma ra'aitu, saya tidak melihat illa Zaidan, karena dia membutuhkan maf'ul. Membutuhkan isim jar. Ma marartu, tidaklah saya melewati illa bi Zaidin, kecuali dengan Zaid. Atau tidak melewati kecuali Zaid. Itu dia hukum setelah illa. Baik. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan Ummahat ya. Kita bagi dua dulu, sedikit demi sedikit. Insyaallah kita akan selesai di bulan ini insyaallah. Semoga dapat dipahami. Kita cukupkan pertemuan untuk sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.